Reka memandang pelayan lain lagi, cepat ambil kotak obat kemari, kalau tidak, keluargamu akan hancur. Pelayan itu sangat ketakutan, mana berani membantah, kemudian bergegas pergi mengambil kotak obat. Hansel menatap Reka dengan mata merah, apa-apaan kamu, menerobos masuk ke rumah Burnku dan memukul orang, benar-benar pantas mati. Marissa juga menggertakkan giginya, kenapa orang ini tampak familiar. Petrus berkata, tentu saja familiar, dia adalah kakak ipar Zeus, musuh bebuyutan Jericho. Hansel dan Marissa bahkan menjadi lebih marah. Sial, kamu pria rendahan yang tidak berguna itu. Ini adalah urusan keluarga Burnku. Tidak perlu campur tangan orang luar sepertimu, segera keluar. Reka hendak berdiri, tetapi Zeus terus memeluknya erat-erat, jadi dia tidak punya pilihan selain duduk diam. Dia memandang Hansel dan beberapa orang dengan acuh tak acuh, siapapun yang menyentuh visi, patahkan satu tangan sendiri. Hansel, gila, lancang sekali. Berani berbicara lancang di keluarga Burnku. Marissa berkata dengan tidak sabar, Tuan Hansel, buat apa kamu layan dia, segera minta satpam pukul dia keluar. Melihat dia sekilas saja, sudah membuatku merasa jijik. Hansel buru-buru berteriak, satpam, masuk, pukul orang ini keluar. Belasan satpam masuk. Kapten keamanan mencibir, bocah, aku beri kamu dua pilihan, keluar sendiri, atau kami mengusirmu. Reka mencibir, aku memilih memukul kalian sampai mati. Sial. Kapten keamanan sangat marah, pukul dia. Sekelompok orang bergegas menuju Reka. Reka menjentikkan tangannya dengan santai, dan jarum perak terbang lurus ke arah kipas langit-langit. Kipas langit-langit berputar dengan kecepatan tinggi jatuh, menjatuhkan 4 atau 5 orang satpam ke tanah. Sayap kipas bahkan mengelupas kulit kepala 2 orang satpam, darah berceceran. 5 orang satpam yang tersisa seketika terkejut, perasaan takut tiba-tiba tumbuh di hati mereka, orang ini sangat kejam. Kapten keamanan berteriak, kenapa masih diam di tempat, pukul dia. 5 orang satpam yang selamat dari bencana bergegas lagi ke arah Reka. Reka memeluk Zeus, tidak bisa bergerak dengan bebas, jadi dia hanya bisa menjepit karpet dengan kedua kakinya dan menariknya dengan kuat. Karpet ditarik dan bergeser, 5 satpam itu jatuh ke tanah. Reka meraih kursi di sebelahnya dan melemparkannya ke arah 5 orang. Setelah sebuah suara nyaring, kursi kayu cendana yang kokoh berubah menjadi bubuk. 5 satpam itu hancur berlumuran darah, terkejut di tempat. TSK. Semua anggota keluarga Ganjar tidak bisa menahan diri menarik napas terkejut. Kuat, orang ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak menghadapi 10 satpam secara langsung, dan dia sudah bisa melumpuhkan mereka. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Reka menatap Hansel bertiga dengan kedua mata memerah, siapapun yang menyentuh visi, patahkan satu tangan sendiri. Kalau tidak, jika sampai visi yang mengidentifikasinya secara pribadi, aku akan mematahkan kedua tangannya. Petrus menggertakkan giginya dan berkata, Reka, kamu pandai bertarung, kan? Jika kamu pandai bertarung, bisakah kamu mengalahkan robot petarung nasional? Aku katakan padamu, Nico Davam, pimpinan Departemen Militer Distrik Gangnam akan segera datang. Jika kamu berani macam-macam, aku akan memintanya langsung menembakmu. Dengan adanya dukungan Nico, Marissa dan Hansel berdua juga memiliki kepercayaan diri. Benar, aku sarankan langsung tembak orang ini saja. Orang ini sangat kuat dan sangat kejam. Dia sangat berbahaya dan harus ditembak. Hei! Reka menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku telah memberi kalian kesempatan, tetapi kalian tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tindakanku kejam. Visi, beritahu kakak ipar, siapa yang menindasmu. Zeus melirik Marissa sekilas dengan gemetar. Marissa langsung cemas, gadis tengik, buat apa kamu lihat aku? Aku pukul kamu juga karena kebaikanmu sendiri. Sebelum kata-kata itu selesai, Reka tiba-tiba meraih pisau buah di sebelahnya, berjalan ke sisi Marissa, dan mengayunkannya 2 kali. Bruak, bruak.
Dua suara tajam jatuh ke tanah terdengar sangat jelas. Kedua lengan Marisa patah dan jatuh ke tanah. Darah segar berceceran dan mengalir jauh. Oh! Marisa berteriak terkejut, lalu memutar bola matanya dan langsung syok di tempat. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena ketakutan. Yang merasakan ketakutan, bukan hanya dia sendiri. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Orang ini adalah iblis, kan? Dia benar-benar berani mematahkan kedua tangannya di depan umum. Hansel dan Petrus mundur dengan ngeri, napasnya terengah-engah. Hansel meraung, "Seseorang, cepat, cepat kirim nyonya ke rumah sakit." Namun, para pelayan di sang ada yang sudah berlari pergi, ada yang sudah lumpuh, dan bahkan ada dua orang yang pingsan di tempat karena terkejut, tidak ada yang berani melangkah maju. Pada akhirnya, Hansel menjanjikan kompensasi 2 miliar, baru kemudian ada dua pria pemberani yang bergegas maju, satu menggendong Marisa di punggungnya dan satunya lagi memegang lengannya yang terputus, dan bergegas ke rumah sakit. Mereka memandang kerumunan sambil tersenyum menyeringai, siapa lagi yang melakukannya, mau maju sendiri, atau visi yang mengatakannya. Salah. Aku harusnya bertanya mau potong sendiri tangannya atau aku yang memotong kedua tangannya. Petrus sedikit frustrasi sekarang. Jika tahu lebih awal bahwa mereka ini begitu kejam, sebelumnya dia tidak akan melakukan tindakan apapun pada Zeus. Dia mengertakkan gigi, suaranya bergetar hebat, "Reka, aku tahu kamu memiliki kekuatan di kota Geffen. Tapi ini bukan kemampuanmu merajalela di distrik Gangnam. Nico, pimpinan Departemen Militer Distrik Gangnam, adalah saksi nikahku. Meskipun kamu memiliki kekuatan besar di kota Geffen, tetapi kamu tidak dapat menekan Nico. Sementara dia belum datang, kamu masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang." Reka berkata dengan acuh tak acuh, "Melarikan diri. Tidak, yang harus melarikan diri itu dia. Baru saja dibilang, sudah datang." Sebuah pasukan bersenjata tiba-tiba masuk ke kompleks keluarga Bourne. Pemimpinnya adalah Nico, pemimpin Departemen Militer. Begitu dia tiba, dia merasa ada yang tidak beres dengan suasana di tempat kejadian. Saat dia menemukan dua genangan darah di aula, sarafnya langsung menegang. Ini, apa yang terjadi? Hansel dan Petrus segera menahan sang penyelamat dan berlari ke sisi Nico. "Tuan Davam, kamu harus membantuku menegakkan keadilan." Reka masuk ke rumah keluarga Bourne-ku tanpa izin, tidak masalah, tetapi dia masih berani menghina keluargaku. Dia bahkan memotong kedua lengan istriku di depan semua orang. Apa? Nico menjadi sangat marah, di siang hari bolong, berani melakukan kejahatan, melukai orang-orang, dosanya tak terampuni. Siapa itu Reka? Petrus menunjuk Reka, "Itu dia." Nico segera memimpin orang-orang mengepung Reka, "Kedua tanganmu pegang kepala, jongkok di tanah. Kalau tidak, aku punya hak untuk menembak." Reka menggelengkan kepalanya, "Apa kamu tahu? Seumur hidupku, aku paling benci orang lain menodong pistol ke arahku." Dia mengeluarkan ponsel, menelepon Raffi si bodoh, "Datang ke rumah keluarga Bourne di distrik Gangnam, kamu sudah harus membayar biaya pengobatan." Pada saat ini, Raffi sedang khawatir tentang biaya medis. Dia telah mengeluarkan 200 miliar untuk biaya pengobatan, tetapi Reka masih tidak puas. Tetap memaksa dia untuk berlutut dan meminta maaf. Ingin dia berlutut dan meminta maaf, lebih baik mati saja. Sekarang Reka menelepon dirinya, memintanya untuk membayar biaya pengobatan, tentu saja dia setuju. Raffi si bodoh, yang diucapkan Reka, mengejutkan semua orang. Petrus dengan hati-hati berkata, "Apakah Raffi si bodoh ini adalah orang yang berkekuatan besar di distrik Gangnam? Kenapa namanya begitu aneh?" Nico menggelengkan kepalanya, "Bukan kekuatan dari distrik Gangnam. Apakah mungkin dari kota Geffen?" Petrus menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengar ada tokoh besar seperti itu di kota Geffen. Namun, meskipun memiliki kekuatan besar di kota Geffen, memangnya kenapa? Air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat.
Satu kalimat mengingatkan Nico, benar, air yang jauh tidak bisa menyelamatkan api yang dekat. Cepat tahan mereka, jika berani melawan, tembak langsung di tempat. Nico segera memimpin orang untuk mempersempit pengepungan. Zeus saat ini sudah sangat sadar dan ketakutan. Dia tumbuh besar di distrik Gangnam. Dia tahu jelas tentang kekuatan Nico. Kekuatan kakak ipar memang besar, namun penyelamatnya tidak akan bisa datang dalam waktu singkat. Dia sangat cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak ipar, kamu cepat pergi, tidak perlu pedulikan aku. Aku akan menanggung semua tanggung jawab." Reka sudah mulai sedikit marah, Visi, jika kamu berani mengatakan hal-hal konyol seperti itu, kakak ipar akan marah. Zeus langsung menangis. Kakak ipar, kamu akhirnya menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik untukku. Meskipun mati, bisa mati bersama dengan kakak ipar, itu juga merupakan suatu kehormatan. Vitrus juga meraih bangku di sebelahnya, jika Reka berani melawan, dia akan langsung membanting dengan ini. Di saat Nico hendak menahan Reka, pintu rumah keluarga Burn tiba-tiba ditendang terbuka. Sebuah pasukan dengan senjata dan peluru tajam menerobos masuk. Pemimpinnya adalah Raffi Brawl. Dia tinggal di kompleks militer di seberang jalan, jadi bisa datang kemari dengan cepat. Dengan pandangan sekilas, langsung memperhatikan Reka sudah dikepung, dan dia sangat marah, semuanya hentikan. Melihat Raffi, sekujur tubuh Nico tidak bisa berhenti gemetar. Sial, kenapa dia datang kemari? Raffi adalah wakil pimpinan dari Departemen United. Departemen militer berada di bawah yurisdiksi Departemen United. Dengan kata lain, Raffi adalah atasan Nico. Nico buru-buru menyapanya, Menteri Brawl, kenapa kamu datang? Nico sampai sekarang masih belum mengaitkan Raffi dengan Raffi si bodoh. Siapa yang berani menyebut Raffi sebagai Raffi si bodoh benar-benar sudah bosan hidup. Raffi berkata dengan acuh tak acuh, Nico, sepertinya aku masih belum menerima surat penindakan darimu, kamu ini bertindak secara pribadi. Nico buru-buru menjelaskan, Menteri Brawl, dengarkan penjelasanku, sebenarnya, aku hari ini datang menghadiri pesta pernikahan. Tidak disangka, ada insiden di pesta pernikahan. Orang ini melakukan kejahatan melukai orang di depan umum. Situasi saat itu sangat kritis, aku terpaksa menahan tersangka lebih dulu dan kemudian melaporkannya kepadamu. Raffi berkata dengan dingin, aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah Reka, Tuan Valkyrie, apa yang sebenarnya terjadi? Apa? Semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Raffi ternyata kenal dengan Reka dan memanggilnya, Tuan Valkyrie, dengan hormat. Sialan, Raffi si bodoh, yang barusan Reka panggil tadi adalah Raffi. Dia berani menyebut pihak lawan, si bodoh, seberapa besar kekuatannya. Setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari Raffi. Tidak disangka, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa di kota Geffen, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi di distrik Gangnam. Kali ini benar-benar menendang pelat besi. Reka malas menjelaskannya kepada Raffi, tangkap Nico dan bawa pergi, lakukan penyelidikan. Nico menjadi cemas, kamu, atas dasar apa kamu menangkapku? Aku hanya membuat beberapa kesalahan prosedural, palingan hanya melakukan peninjauan. Reka, aku menuntutmu berkolusi dengan organisasi tentara bayaran ilegal. Nico tampak jelas bekerja untuk Jericho, dan Jericho menyewa tentara bayaran ilegal. Tidak salah jika mengatakan Nico memiliki kontak dengan organisasi tentara bayaran ilegal. Wajah Nico langsung memucat. Sial, kontak antara dirinya dengan tentara bayaran Rocky selalu dirahasiakan, kecuali Jericho, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Kenapa Reka bisa mengetahui informasi itu? Dia menelan ludah dengan liar dan membela diri, omong kosong, kamu bicara sembarangan. Sebagai petugas militer, mana mungkin aku berkolusi dengan Rocky? Reka menghela nafas, dengan kecerdasanmu yang seperti ini, bagaimana cara kamu bisa duduk di jabatanmu ini sampai sekarang?
Aku barusan tidak mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan Rocky. Rocky, yang kamu sebutkan itu datang dari mana? Niko langsung merasa frustasi. Sial, barusan terlalu gugup, sampai-sampai keceplosan. Jantung Raffi sudah meledak, petugas militer berkolusi dengan tentara bayaran ilegal, meskipun mati juga tidak disayangkan.